Nah, langsung aja tadi sesi happy-happy-nya udah, biar teman-teman makin semangat, kelihatannya udah pada penasaran ya sama apa itu HRCA, kita akan masuk langsung nih. Jadi teman-teman, for your information, HRCA itu terdiri dari 3 divisi utama. Yang pertama ada Human Resources, yang kedua ada Corporate Real Estate Management, dan yang ketiga ada CSR, Corporate Social Responsibility, dan Corcom, Corporate Communication. Untuk itu, langsung aja nih kita masuk ke divisi yang pertama, pasti yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Boleh kita ke divisi HR dengan Kak Dania. Boleh Kak Dania, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, boleh dibantu slide-nya dari panitia. Saya mau jelasin ya, gitu kan tadi udah dijelaskan sama Syasha, kemudian ada bagian CSR-nya, dan satu lagi ada bagian krem gitu. Nah, untuk saya sekarang saya akan menjelaskan yang bagian HR-nya dulu nih gitu ya. Di HR tuh sebetulnya ada apa sih, terus kita ngerjain apa sih sebenarnya di human resource. Nah, jadi sebenarnya HR itu tuh ngerjain apa sih gitu ya yang ada di HR. Oh, boleh slide kedua. Kak Dania, punten Kak Dania. Suaranya putus-putus, Kak. Oke. Halo, Kak. Nah, sinyal Sekarang nih nggak keluar suaranya. kayaknya sinyal. Halo? Iya, sinyal kayaknya ya. Iya, Halo? iya. Sebentar. Aku coba matikan dulu ya. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Oke, Kak. Nah, sambil nungguin Kak Dania, teman-teman di-up lagi nih ya tadi, supaya teman-teman bisa ikutan kuisnya nanti di akhir gitu ya. Jangan lupa condition-nya, follow IG-nya @paragon.id sama @grow@paragon, dan juga isikan link di bit.ly/hrcabut. Capital semua. Itu udah kita share ya di chat. Suara saya udah kedengaran belum ya? Halo, Kak. Suaranya udah kedengaran belum? Udah, Kak. Oke. Halo, Kak Dania. Ya. Udah ada lagi ya? Halo? Udah, Kak. Ada? Oke. Sorry ya, gitu biasa nih kalau online begini ya. Baik, jadi sebenarnya yang di HR itu yang dikerjain apa sih gitu ya? Yang dikerjain itu sebenarnya kita intinya secara garis besar kita mendampingi employee journey gitu ya, mendampingi para karyawan mulai dari dia masuk, bahkan sebelum masuk ya gitu masih jadi kandidat sampai dia retire, sampai dia resign gitu, sampai pensiun gitu ya. Jadi di sini berarti kita selalu melihatnya adalah journey-nya adalah employee life cycle, mulai dari dia sebelum masuk, terus dia join, lalu setelah join kita develop gitu ya. Development ini bisa melalui learning, training, pelatihan dan sebagainya. Lalu juga ada rotasi, promosi gitu ya, dan kemudian sampai nanti ada retirement gitu atau pensiun. Itu sebetulnya yang dijelaskan atau dikerjakan oleh HR gitu ya. Nah, boleh di next slide aja. Saya coba jelaskan sebenarnya kalau di HR-nya sendiri ada apa aja sih gitu ya. Nah, yang pertama tadi pre-joining gitu. Pre-joining itu sebelum kita mulai mencari kandidat, kita harus bikin planning dulu kan gitu ya. Planning dulu butuhnya berapa orang, butuhnya mengisi posisi apa, itu yang dikerjakan sama tim Organization Development and People Effectiveness gitu. Jadi melihat bagaimana sih
struktur perusahaan gitu ya, efektif atau enggak nih gitu ya. Kemudian yang kosong di mana aja sekarang, butuhnya berapa buat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kira-kira akan kayak gimana, itu yang dikerjakan sama tim Odi gitu. Nah, kemudian setelah dari Odi kita ke kanan ada yang bagian talent acquisition sama employer branding. Nah, habis dari Odi masuk nih ke bagian tim rekrutmen gitu ya. Bisa kita nyebutnya tim rekrutmen di umumnya. Jadi udah muncul kebutuhannya berapa, baru dia gitu tim rekrutmen sama tim employer branding bikin strategi. Untuk mencari sekian orang atau posisi berikut kita harus ngapain sih? Itu yang dibuat sama tim TA dan EB gitu. Nah, setelah itu masuk. Nah, habis masuk, nanti itu akan mulai berjalan tuh journey-nya gitu ya. Nah, di dalamnya sekarang ada people development gitu, people and performance development, dan juga di sini profiling center. Nah, ini sebenarnya adalah bagian yang memang kita khusus ibaratnya peruntukan gitu ya untuk melihat development-nya, progresnya teman-teman yang ada di Paragon tuh seperti apa gitu. Mulai dari dia masuk gitu ya, ikut program MT atau program PLDP atau misalnya yang non program pun gitu ya, kita lihat kira-kira sebenarnya perkembangan secara karir, secara kompetensi itu tuh seperti apa gitu. Dan ini dia juga mengidentifikasi siapa yang bisa jadi star nih gitu di perusahaan yang memang harus kita accelerate development-nya gitu. Ini yang ada di people performance development gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada Paragon University. Nah, Paragon University ini adalah teman-teman yang erat banget sama tim people development. Karena people development yang tadi melihat progres ngejagain development-nya, nah PU ini yang bikin learning-nya gitu ya. Kita menyebutnya biasanya di Paragon tuh PU gitu sebutnya, Paragon University. Mereka lah yang make it happen gitu. Gimana teman-teman ini bisa mendapatkan learning yang memang sesuai sama kebutuhannya gitu. Nah, selanjutnya setelah PU, ada juga di bawahnya ada culture and employee relation. Nah, bagian culture and employee relation ini adalah dia yang menjaga culture-nya di Paragon, gitu ya, value-value di Paragon supaya tetap diterapkan, gitu ya, diinternalisasi, kemudian menjaga juga engagement, supaya teman-teman di Paragon itu tetap happy, gitu ya, work-life integration, kita bilangnya. Jadi, happy mengerjakan pekerjaannya dan happy juga secara kehidupannya, gitu ya, kehidupan pribadi. Jadi, mereka lah yang biasanya bikin event-event di korporat gitu ya, terus mereka yang menyediakan misalnya pengajian, terus acara olahraga bareng, ini adalah di tim sini gitu ya, culture and employee relation. Kemudian di bawahnya lagi ada HR Service Center. Nah, kalau HR Service Center ini adalah mereka yang memanage fasilitas di kantor, di Paragon. Ini bekerja sama juga sama tim KREM gitu ya, dari segi fasilitas misalnya bangunannya, kemudian isinya juga gitu ya, kursi, meja, dan sebagainya, penyediaannya itu dibantu sama tim HR Service Center. Plus mereka yang manage data data personalia gitu ya. Ini di tim HR Service Center. Kemudian kita ke kanan lagi, yang HRBP. Nah, HRBP ini sebetulnya adalah peran yang mungkin cukup baru sebenarnya di Paragon, di HR, tapi kita mengarah ke sana gitu, bahwa HR itu nggak hanya ngurusin secara personalia aja gitu ya, nggak event-event di korporat aja, tapi dia juga harus bisa mengerti bisnis gitu. Jadi kita menjembatani antara HR gitu ya, event-event yang di HR, fungsi yang di HR dengan kebutuhan bisnis. Maksudnya kebutuhan bisnis itu adalah teman-teman di direktorat lain gitu ya, marketing, PID gitu. Jadi ada satu orang HR yang biasanya di-assign untuk membantu bisnisnya di direktorat lain gitu. Kemudian selanjutnya ada industrial relation dan security management. Nah, ini adalah fungsi yang memang banyak berkaitan dengan bagaimana sih policy gitu ya, peraturan perusahaan, kemudian bukan safety ya, tapi security gitu, pengamanan gedung nih, aset-aset Paragon gitu ya, ini di-manage sama tim IR dan security management gitu. Kemudian selanjutnya ada national SHE. Nah, ini kalau dari singkatannya udah tahu ya gitu, safety, healthy and health environment gitu. Jadi di sini dia yang sangat-sangat concern nih gitu sama bagaimana sih sekarang terutama lagi COVID gitu ya, protokol kesehatannya seperti apa harus diterapkan gitu. Kemudian kalau teman-teman tahu 5R gitu ya di kantor, bagaimana sih supaya kantor itu tuh
safety dan juga nyaman gitu ya secara 5R. Nah, selanjutnya adalah regional HR. Nah, regional HR ini adalah jadi HR itu nggak hanya di kantor pusat, tapi HR itu ada tersebar di seluruh kantor cabang kita yang ada di Indonesia gitu. Setiap kantor cabang atau kita menyebutnya distribution center itu pasti punya perwakilan HR-nya. Nah, regional HR inilah yang memang berperan di sana gitu, menjembatani atau perpanjangan tangannya dari teman-teman yang ada di HO untuk memberikan servis atau pelayanan di DC gitu untuk teman-teman yang di DC gitu sih. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan gitu ya mengenal sekilas apa yang ada di dalam HR-nya sendiri. Nah, kalau untuk KREM sama nanti tim CSR akan dijelaskan sama teman saya yang lain gitu. Silakan kembali ke Sasha. Oke, terima kasih banyak Kak Dania. Wah, luar biasa ya teman-teman nih. Tadi saya dari tadi mantengin chat gitu ya. Semuanya semakin ter-encourage nih. Kayaknya nih seru banget nih direktorat ini gitu ya. Nah, kita next ya ke divisi kedua yang gak kalah serunya. Ada Corporate Real Estate Management yang akan diwakilin sama Kak Teguh. Kak Teguh silakan. Oke, terima kasih Tasya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya Teguh dari Corporate Real Estate Management. Mungkin beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan KREM itu sendiri. Mungkin boleh dibantu share screen-nya dari teman-teman panitia. Udah Kak? Oke, Udah jadi terlihat? KREM itu apa sih sebenarnya? Ya, sudah. Jadi KREM itu mungkin kalau dari kepanjangannya sendiri adalah Corporate Real Estate Management. Nah, sebetulnya apa sih KREM itu sendiri? Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Dania juga ya, bahwa HRCA ini berfokus kepada people experience ya, salah satunya ya bagaimana mendampingi semua karyawan atau semua Paragonian untuk menjalani kesehariannya gitu di Paragon. Nah, untuk KREM sendiri juga berkontribusi nih dalam hal itu karena kan kita bukan cuman memikirkan terkait dengan organisasinya saja, tetapi juga bagaimana sih infrastruktur yang bisa mensupport dari kegiatan atau pekerjaan yang teman-teman lakukan, mulai itu dari pekerjaan yang ada di head office, di pabrik maupun juga di distribusi center gitu. Jadi KREM akan memanage company asset berupa bangunan maupun tanah atau infrastruktur dari head office, factory dan juga distribusi center, dan kita itu melakukan kegiatan mulai dari planning-nya, tahap perencanaannya, kemudian kita mengeksekut proyek tersebut, misalkan ada pembangunan, ada renovasi, ada pengembangan wilayah, kemudian juga maintaining asetnya, dan juga memastikan bahwa semua proyek itu bisa di-delivery atau bisa diselesaikan dengan sesuai dengan kebutuhan dari company-nya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri itu tadi, itu mulai dari tahap desain. Di sini ada tahap mulai dari arsitekturalnya, kemudian engineering-nya, kemudian dilanjutkan dengan tahap konstruksi, renovasi, kemudian juga kita melakukan kegiatan space management di mana ada aset-aset yang kita miliki itu kita alokasikan kegunaannya untuk apa, pengembangan ke depannya bagaimana, dan master plan-nya yang sesuai dengan kebutuhan Paragon itu seperti apa, dan yang terakhir itu kami juga melakukan building service management atau maintenance, karena kan pasti yang namanya aset itu perlu sekali di maintain ya agar tetap terjaga baik secara nilai, fungsi maupun mengikuti perkembangan zamannya bagaimana. Boleh di next. Nah, untuk di dalam KREM sendiri itu kita dibagi nih ke dalam beberapa tim gitu ya, karena yang seperti yang teman-teman lihat tadi nggak mungkin ya ada sebuah proyek yang besar itu bisa kita eksekusi sendiri ya, pasti dibutuhkan sekali sinergi dari berbagai lintas disiplin keilmuan. Nah, ini adalah salah beberapa bagian-bagian dari tim KREM yang terlibat untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang pertama itu ada FM. FM itu Facility Management. Jadi di sini teman-teman yang akan bertugas untuk melakukan mulai dari perawatan, maintenance, apabila ada aset atau infrastruktur yang mengalami kerusakan, itu nanti teman-teman Facility Management yang akan mengelolanya. Kemudian di sini ada tim desain. Tim desain ini terdiri dari beberapa lintas disiplin ilmu, mulai dari arsitektur, kemudian mulai dari civil, electrical, MP. Jadi ini
teman-teman desain itu akan melakukan perencanaan mengenai solusi apa sih yang dibutuhkan untuk terhadap permasalahan yang user hadapi atau mungkin company hadapi. Kemudian ini aku sih. Jadi setelah tim desain membuat perencanaan akan dieksekusi tim project. Di sini tim project juga kita punya sumber dayanya sendiri nih, resource tenaga sendiri yang kita kelola gitu. Di sini ada tim PM dan semua sampai project bisa diserah terimakan kepada user. Kemudian ada juga tim R&D atau Research and Innovation. Jadi di sini ada melakukan riset dan juga mencari inovasi-inovasi apa sih yang terbaik untuk ke depannya gitu ya, untuk membantu agar kalian bisa memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan update perkembangannya, teknologinya, dan keilmuan-keilmuan yang ada di dalamnya. Kemudian ada CSC juga atau Construction Supply Chains. Nah, di sini karena proyek-proyek yang dikerjakan itu kan pasti terdiri dari banyak kebutuhan material, kebutuhan jasa, ada juga resiko atau budget yang harus kita kontrol. Nah, teman-teman CSC ini atau Construction Supply Chains ini adalah yang memanage tersebut gitu, memastikan supply chain material, jasa, dan juga budgetnya terkontrol dengan baik. Kemudian ada juga tim dari teman-teman supporting, ini adalah bagian di luar fungsi-fungsi sebelumnya yang bertugas untuk melakukan support operasional pada kesehariannya, mulai dari eksekusi administrasi dan juga general affair-nya. Kemudian yang terakhir adalah tim strategik. Nah, tim strategik ini dia yang akan merumuskan nih atau brainstorming atau sebagai think tank dari KREM sendiri untuk menentukan ke depannya nanti KREM akan membentuk atau memanage aset ini dikembangkan ke arah mana, atau organisasi ini akan dikembangkan ke arah mana. Begitu. Boleh dilanjut? Nah, untuk proyek dan servisnya sendiri, head office gitu ada Paragon 1 sampai ada Paragon 8, itu areanya ada di Jakarta Selatan di Swadharma, head office, kemudian area pabriknya itu bagian dari area yang kami manage dan maintain itu ada di kawasan industri Jatake di Tangerang, itu ada 7 kawasan, Jatake 1 sampai Jatake 7, kemudian ada distribusi center, itu ada 40 kantor cabang ya yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga kami memanage lebih dari 300 pekerja proyek ya, tepatnya adalah 332 orang gitu yang tersebar baik itu di area head office maupun yang ada di area pabrik gitu. Dan secara garis besar service yang diberikan itu berupa design and build untuk infrastruktur yang dibutuhkan, kemudian adalah facility management untuk memanage atau merawat infrastruktur tersebut sehingga tercapai kepuasan dan juga pada akhirnya diharapkan proyek tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan juga kepuasan atau kenyamanan Paragonian semua ketika bekerja. Nah, ini sedikit gambaran aja dari lingkup kerjanya tim desain, itu ada arsitektur dan juga ada interior design project. Ini beberapa project yang sudah berjalan, ada di pabrik yang sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu ada co-working space di area head office, kemudian ini juga ada project untuk tahap construction, kemudian ada arsitektur dan interior desain project, itu semuanya ditujukan untuk mencapai kenyamanan ya atau kepuasan ketika Paragonian itu ada nih di dalam Paragon. Boleh lanjut aja. Ya, ini beberapa kawasan pabrik. Jadi foto yang udah jadi desain, kemudian di sebelah kanan juga sudah selesai, mulai dari tahap arsitektur dan juga interior desainnya. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa selain memanage teman-teman Paragonian sendiri, tapi KREM juga ikut memanage teman-teman proyek gitu ya, dari level-level pekerja di lapangannya yang berjumlah sekitar 300 orang yang tersebar di seluruh
Indonesia gitu. Dan kami juga mengembangkan nih untuk skill atau juga kompetensi dari bukan hanya teman-teman yang ada di lapangan, tapi juga seluruh teman-teman yang ada di office. Nah, ini beberapa kegiatan outing departemen ini dilakukan sebelum COVID ya, di tahun 2019. Jadi harapannya adalah semua paragonian yang ada di Paragon itu bisa mendapatkan kepuasan ketika bekerja gitu ya, bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga kesejahteraannya yang mensupport agar produktivitas dan juga kenyamanan dalam bekerjanya itu tercapai. Begitu mungkin kurang lebih penjelasan sedikit mengenai corporate real estate management. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin digali lebih jauh, boleh kita sambil diskusi. Oke. Mungkin aku kembalikan ke Syasha ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Teguh, luar biasa banget penjelasannya ya teman-teman. Mungkin banyak yang nggak nyangka juga ternyata gedung-gedung yang ada di Paragon itu juga hasil karyanya teman-teman yang ada di Corporate Real Estate Management. Duh, pasti semakin pengen nih ya join ke tim HRCA ini. Oke, nah nggak abdol nih kalau kita nggak ke divisi yang terakhir yang juga ditunggu-tunggu, ada divisi Corporate Social Responsibility dan Corporate Communication. Langsung aja kita panggilin Kak Suci. Boleh Kak Suci? Oke, kita tunggu ya teman-teman. Sedang coba di-share dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya semuanya teman-teman yang ada di sini. Kayaknya semangat pagi Kak. Suaranya kedengeran ya, Kak Tasya? Kedengeran Kak. Ya, masuk. Oke. Nah, ya teman-teman tadi udah seru banget. Ada penjelasan tentang aja sih yang ada di HR gitu ya, karena ini adalah HR dan CA gitu ya. Nah tadi ada juga dari KREM, dan ini kita mau menjelaskan dari Corporate Affairs, di mana ada dua yang saat ini gitu ya teman-teman, ada Corporate Communication dan juga Corporate Social Responsibility. Nah, apa sih sebenarnya teman-teman gitu ya tugas atau fungsi dari Corporate Communication dan juga Corporate Social Responsibility di Paragon? Nah, salah satunya nih teman-teman yang teman-teman rasakan hari ini ya, ketika teman-teman terpapar dengan campaign dari Paragon itu sendiri yang mengajak seluruh inovator-inovator muda dan juga membudayakan dan mendorong budaya inovasi di tengah masyarakat. Nah, ini salah satu campaign ini adalah tugas dari Corporate Communication dan juga CSR juga nih teman-teman ya. Jadi fungsi kami adalah untuk membangun good corporate image dan juga reputasi dari Paragon melalui program-program CSR Paragon dan juga strategi komunikasi yang salah satunya ya, contohnya hari ini di Paragon Innovation Summit 2.0 ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah semangat untuk join di sesi kita kali ini. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Tugas dari corporate communication dulu gitu ya. Jadi ada dua di sini ya teman-teman, ada corporate communication dan juga ada CSR. Nah, untuk corporate communication sendiri gitu tugasnya ngapain aja sih gitu ya. Yang pertama tuh melakukan corporate campaign gitu. Jadi kita membangun branding dari Paragon itu sendiri as corporate gitu ya, teman-teman. Nah, salah satunya yang teman-teman rasakan juga di hari ini ya, dimulai dari ya bagaimana corporate communication ini menyusun sampainya message dari Paragon Innovation itu sendiri ke tengah teman-teman semua, ke tengah masyarakat gitu. Nah, yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas, bisa lewat eventnya sendiri gitu ya, lewat press conference untuk menyebarluaskan informasinya gitu ya, bisa lewat community gitu ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa yang dilakukan oleh corporate communication ya. Kemudian ini teman-teman bisa juga lihat beberapa kampanye dari Paragon. Nah, bagi yang tertarik dengan dunia komunikasi gitu ya, dengan dunia yang juga komunikasinya itu juga purposeful ya, sesuatu yang kita pikirkan juga berdampak bagi masyarakat gitu. Nah, ini
jadi tempat yang tepat nih untuk teman-teman bergabung dan juga mengasah lagi passion-nya gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini selanjutnya apalagi sih yang ada di corporate communication itu tugasnya apalagi sih gitu ya. Nah, tadi kan kita sebenarnya tugasnya kembali lagi ya teman-teman nge-build corporate image dan dari Paragon itu sendiri. Kita menyampaikan value-value yang ada di Paragon ke stakeholder kita gitu ya, baik internal maupun juga eksternal. Salah satunya kita melakukan corporate social media management ya teman-teman ya. Oke. Iya. Nah, teman-teman di sini kalau pengen tahu Paragon biasanya suka googling ya gitu ya. Paragon teknologi di Indonesia. Paragon Sport gitu ya teman-teman ya. Nanti akan keluar website-nya. Nah, ini salah satu tugas dari corporate communication itu ya bagaimana media-media untuk menjadi tempat informasi dan juga menjadi tempat komunikasi ya, antara perusahaan dan juga publik juga ya, stakeholder-nya itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ini seperti membangun website-nya gitu ya, terus manage sosial medianya gitu ya teman-teman ya. Dan juga di sini diasah juga kreativitasnya dalam menyampaikan informasi-informasi tersebut. Seperti kalau teman-teman ingin tahu nih pabriknya Paragon gitu ya, nah, di sini kita bikin juga virtual tour-nya. Jadi di sini seperti apa ya? Kan sekarang lagi pandemi juga, gimana ya biar bisa tetap tahu berkunjung ke pabriknya Paragon. Nah, bisa nih kita buatkan satu konten virtual tour. Gimana nih teman-teman bisa tetap menyaksikan event ya. Jadi hari ini salah satu contohnya ya tentunya corporate communication Paragon berkolaborasi dengan seluruh yang ada di Paragon juga untuk mewujudkan yang hari ini juga. Nah, ini salah satu tugas dari corporate communication juga nih teman-teman ya. Oke, next. Ini juga teman-teman juga melakukan ya selain itu tadi. Oke. Selain tadi ya ke external stakeholder company gitu ya, peran dari corporate communication juga membangun komunikasi ke internal. Nah, di sini juga seperti apa nih membangun semangat yang sama ke semua Paragonian, sebutan internal karyawan Paragon dan juga hopefully teman-teman nantinya ya gitu ya. Nah, jadi di sini yang seperti misalkan suasana COVID ini gitu ya, bagaimana kita membangun komunikasinya gitu ya. Akhirnya kita bikin waktu itu kampanye Paragon saling jaga. Lagi-lagi tuh ya dibangun bagaimana ya komunikasinya. Kemudian bagaimana ya menjaga semangat. Jadi di ulang tahun Paragon yang ke-36 tahun kemarin, ini ada juga kampanye Stronger Together for the Greater Good, agar teman-teman Paragonian itu juga merasakan kebersamaan dan sama-sama untuk bersemangat nih gitu ya, untuk kebermanfaatan yang lebih besar. Ini salah satu beberapa kegiatan communication yang ada di Paragon. Nah, satu lagi ya, ada yang fungsi CSR. Nah, tadi saya lihat ada yang mulai bertanya di kolom chat, CSR Paragon tuh ngapain aja ya, gitu ya. Nah, jadi kalau di Paragon itu sendiri, visi Paragon adalah ingin menjadi perusahaan yang berkembang terus-menerus, teman-teman ya. Makanya di sini budaya inovasi selalu digaungkan, kita agar terus bisa berkembang. Kemudian yang bermanfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan juga lingkungan. Nah, kebermanfaatan ini yang kita coba implementasikan atau kita coba wujudkan melalui program-program CSR Paragon di 4 pilar. Ada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan juga lingkungan. Nah, teman-teman yang ada di divisi CSR di sini merancang ya seperti apa sih kebermanfaatan ini dapat dimaksimalkan gitu melalui berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya gitu ya, dan juga melalui creating program-program yang impactful ya teman-teman. Halo Kak Suci. Halo Kak Suci.
Kayaknya Kak Sucinya freeze ya. Kita di sini ya seperti yang tadi di awal ada innovation yang kita wujudkan lewat pilar CSR empowerment ya. Ini contohnya teman-teman ya. Kita juga Halo Kak Suci, suaranya kayaknya hilang lagi ya. Halo Kak. Oh, kayaknya Kak Suci kelempar keluar ya. Oke, mungkin nggak apa-apa. Sambil kita nunggu Kak Suci, kita buka Q&A aja kali ya, teman-teman. Ini udah banyak banget nih di chat gitu ya. Dan ada tadi yang saya lihat juga raise hand ya nih teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung ke penanya pertama. Tadi di chat saya lihat ada Mbak Nadia Zahra Heni. Boleh open mic dan open cam biar kita lebih kenal nih ya. Yang mana sih Mbak Nadia Zahra Heni? Halo Mbak Nadia. halo Apakah Mbak teman-teman. Nadia ada? Oh, oke, udah balik. Oke, Kak. Iya, mohon maaf ya. Tetap semangat ya teman-teman ya perjuangan ini perjuangan apa ya namanya? Perjuangan teknologi gitu ya Kak Syazia ya. Teknologi benar. Oke. Virtual. Ini mudah-mudahan slide-nya masih kelihatan teman-teman ya. Masih, Ya ini Kak. udah sedikit Masih. lagi cerita tentang teman-teman tugas dari teman-teman CSR di Paragon ya, kita mengembangkan berbagai program CSR 4 pilar tersebut. Kemudian bagaimana juga nih gitu ya, kita juga mendesain agar teman-teman Paragonian itu sendiri juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, karena memang value dari Paragon itu salah satunya adalah value kepedulian yang kita lakukan. Jadi banyak kegiatan bermanfaat, tapi juga bagaimana di sini teman-teman Paragonian juga bisa ikut ambil peran dalam program-program CSR. Nah, ini beberapa contoh kegiatan-kegiatan di CSR gitu ya. Sebetulnya teman-teman nanti, oke, silakan. Suaranya belum keluar, Kak. Suara videonya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat secara virtualnya aja ya, Kak. Mungkin ada koneksi ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sepertinya sangat nih Kak Sasha ya, untuk program-program CSR yang lainnya, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Paragon Technology and Innovation, atau bisa berkunjung juga ke YouTube-nya brand-brandnya Paragon ya, brand-brand wadah gitu ya, teman-teman bisa lebih tahu lagi program-program CSR Paragon. Dan di sini ya, bagi teman-teman yang memang senang gitu ya mengembangkan sebuah ide gitu ya, bagaimana memberikan sesuatu yang lebih berdampak gitu ya bagi masyarakat, namun juga ada kreativitas juga di sini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada tempat yang juga pas untuk teman-teman dalam nantinya ya untuk bergabung gitu ya, Kak Sasha ya. Yes, Oke, betul, saya Kak. kembalikan ke Kak Sasha ya untuk kita diskusi sedikit gitu ya Kak. Terima kasih ya teman-teman.